Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, akthiru alayya as-salata yawmal jum'ah. Perbanyaklah oleh kamu sekalian membaca sholawat bagiku pada hari Jum'ah. Jadi dianjurkan bagi orang yang ahli sholawat pada yaumul Jum'ah supaya lebih banyak lagi membaca sholawat ala Nabi, terutama ba'dal asr. Ada istilah sholawat asrul Jum'ah. Kalau Anda membaca Dalailul Khairat pada hari Jumat dipaskan ba'dal asr lebih baik. Boleh juga ditambah sholawat asrul Jum'ah. Ada beberapa sirah. Sini saya nukil dari kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat Syekh Yusuf An-Nabhani. Kalau kitab saya halaman 26. Ada beberapa adat di sini, beberapa bilangan untuk membaca sholawat pada hari Jum'ah. Saya bacakan untuk menambah pemahaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akthiru alayya min as-salati yawm al-jum'ah wa laylatal jum'ah. Wa man fa'ala dhalik kuntu lahu shahidan wa syafi'an yawm al-qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian semua salawat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan malam Jumat. Ini faedah terbesar, siapa yang melakukan itu, maka aku akan menjadi saksi baginya dan pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akthirus salata ala nabiyyikum fil lailatil gharra wal yawmil azhar. Maksudnya malam Jumat dan hari Jumat untuk memperbanyak salawat ala Nabi. Sekarang bilangannya yang paling sedikit 80. Ada hadis yang menerangkan 100. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yawmal jum'ah 100 marrah ghufirat lahu khati'atu 80 sanah. Siapa yang membaca salawat ala Nabi pada hari Jumat 100 kali, diampuni dosa kecil 80 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'ah 1000 marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa yang membaca salawat ala Nabi pada hari Jumat 1000 kali, dia tidak akan mati sampai dia melihat tempat yang akan dia tempati nanti di surga. Dalam keadaan hidup ini, bisa jadi waktu naza, bisa jadi sebelumnya. Artinya diberi rezeki husnul khatimah, itu maksudnya. Makna lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, dia diberi rezeki husnul khatimah sehingga dia diberi kasyaf sebelum meninggal, melihat tempat yang akan dia tempati nanti di surga. Yang paling sedikit 80. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yawmal jum'ah 80 marrah ghufirat lahu dhunubu 80 aman. Faqila lahu ya Rasulullah kaifa as-salatu alaik? Qala, ini yang terkenal dengan sebutan salawat asrul jum'ah ini. Allahumma salli ala Muhammadin, boleh ditambah sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi. Wa ta'qidu wahidah, dihitung satu. Ini diulang 80 kali. Pakai ini boleh. Ada lagi sirah. Saya ulangi tadi, salah satu sirah salawat asrul jum'ah. Bagi yang ingin mengamalkan atau menyebarkan atau mengijazahkan, silahkan. Ini dibaca 80 kali pada al-asr yaumul jum'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi. Itu ada sirah seperti itu. Ada sirah lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal asri min yaumil jum'ah faqala qabla an yaquma min maqamih
Siapa-siapa yang setelah sholat asar pada hari Jumat, sebelum dia bangun dari sholatnya, dia membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sighah hadisnya tidak pakai sayyidina, tapi kita tambah ihtiraman kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 marrah, 80 kali. Ghufirat lahu dhunubu 80 ama. Dia diampuni dosa kecil 80 tahun. Wa kutiba lahu ibadatu 80 sanah, diberi pahala ibadah 80 tahun. Nah, ini menurut sebagian ulama, faedah diampuni dosa kecil 80 tahun dan diberi pahala ibadah 80 tahun ini bisa didapat meskipun tidak pakai sholawat tadi, dengan sholawat apa saja. Umpama dalail pada hari Jumat silakan dihitung, kalau sampai 80 sholawat masuk di hadis ini. Saya belum sempat menghitung. Kalau Anda ingin menghitung silakan hitung sholawat hari Jumat dalailul khairat itu ada 80 sholawat apa tidak. Kalau ada cukup masuk di hadis ini. Sebab menurut sebagian ulama faedah pengampunan dan pemberian pahala 80 tahun itu didapat dengan sholawat apa saja, meskipun dengan sallallahu ala Muhammad. Pada ba'dal asr yaumul jum'ah Anda membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 80 sudah masuk. Naam, yang afdal pakai sighah tadi yang dari hadis. Yang banyak dipakai oleh habaibuna yang ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Ini 80 kali. وقال صلى الله عليه وسلم إنا لله ملائكة خلقوا من النور. Allah Ta'ala menciptakan sekelompok malaikat dari cahaya. La yahbituna illa lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah. Mereka tidak turun ke alam dunia kecuali pada hari Jumat dan malam Jumat. Bi'aidihim aglamun min dhahab wa qaratisu min nur. Di tangan mereka membawa pena-pena dari emas dan kertas-kertas yang tercipta dari cahaya. La yaktubuna illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki pekerjaan lain kecuali mencatat orang-orang yang membaca salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan malam Jumat. Karena itu supaya lebih diperbanyak lagi pada hari Jumat as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pada Lailatul Jumat. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. Kalau ini bebas, malam Jumat, hari Jumat atau kapan saja, fi ayyi waqt. Siapa-siapa yang membaca salawat bagiku dari umatku, kutibat lahu, dicatat baginya 10 pahala kebaikan dan dihapus baginya 10 dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u al-adhan wal iqamah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati an-nafi'ah was salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'dhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Siapa-siapa yang membaca ini ketika adzan dan iqamah, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini doa adzan dan qomat ini silakan pakai sighah yang biasa dibaca dari guru masing-masing. Saya dulu mengamalkan ini biasa-biasa saja, ya adat, kebiasaan kalau dengar adzan baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ila akhirih. Tapi setelah saya mendengar keterangan dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib
Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu taala anhu yang bercerita tentang mimpi Nabi masalah ini, baru terbuka hati saya. Jadi ternyata ini bukan main-main, penting doa ini. Jadi Sayyidina Maulana Walid Habib Abdullah bin Faqih itu pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Saudara Imam supaya membaca doa ini setelah azan. Bahkan ditekankan lagi, dan terus mintalah kepada Allah bagiku, kunya itu ke Nabi ya, bagi aku Nabi, dan terus mintalah kepada Allah bagi aku Nabi wasilah yang lebih banyak lagi. Au kama qala, riwayat ini kurang lebih seperti itu. Saudara Imam waktu itu menerangkan Rasulullah sudah diberi wasilah banyak oleh Allah Ta'ala, tapi biar lebih banyak lagi. Artinya sampai Nabi Muhammad SAW berpesan untuk membaca ini, berarti ini doa sangat disenangi Nabi. Kalau kita baca itu termasuk amal-amal yang membuahkan idkhalus surur fi qalbin Nabi SAW, memasukkan rasa bahagia, rasa suka, rasa senang di hati Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan wahammi li ajli ummati. Jadi humumnya Nabi Muhammad, kesedihannya Rasulullah SAW, isi pikiran Nabi Muhammad SAW itu hanya memikirkan umat. Termasuk yang terpenting dari umat Nabi nanti yaumul qiyamah. Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW diberi syafaat yang lebih banyak, diberi wasilah yang lebih banyak, supaya umatnya, na'udzubillah, yang calon-calon ahli neraka bisa ditarik dari neraka, yang sekian ribu tahun di neraka bisa ditakhfif. Itu pikiran Nabi ke situ. Jadi kalau ada orang yang membantu khidmah kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya dengan doa ini setelah adzan, sudah membahagiakan qalbu Rasulullah SAW. Karena itu jangan diremehkan doa ba'dal adzan. Ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah as-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah wa ba'ath al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Dan ini juga tanbih, peringatan buat kita, apapun yang dikenal sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun doa-doa yang warid dari Nabi Muhammad SAW, apabila kita amalkan, pengamalan kita tadi sudah menjadi idkhalus surur, membahagiakan hati Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah di sini diterangkan tadi, siapa yang mengamalkan doa tadi, halat lahu syafaat yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitab lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dhalikal kitab. Siapa-siapa yang bersalawat kepada aku Nabi Muhammad di dalam satu kitab, maknanya menulis, Allah sudah pernah dibahas ini ya di Senin-Senin yang lalu. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka para malaikat selalu tusalli alaih, maknanya memintakan ampun bagi dosa orang tadi selama nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terhapus dari kitab tersebut. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darrani, berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darrani, man arada ayyas'alallaha hajatahu falyukthir bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alullaha hajatahu walyakhtim bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innallaha yaqbalu as-salatain wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Ini satu taktik ya dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darrani.
pendapat beliau, sholawat itu tidak mungkin ditolak. Jadi kalau ingin meminta hajat kepada Allah Ta'ala, diawali sholawat, diakhiri sholawat. Jadi seperti dua sayap, membawa hajat yang diletakkan di tengah-tengah. Kita ingin meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, umpama kita ada hajat apa saja, sembuh dari penyakit, anak kita ingin mendapat jodoh, hutang ingin terbayar, kebetulan sedang butuh fulus atau apa saja, sholli ala nabi. Jelas alhamdulillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Titik-titik doa apa ini? Ditutup lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang tamam, yang sempurna. Kalau singkat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, doa ditutup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darrani, fa inna Allah, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu pasti menerima dua sholawat yang ditaruh di depan dan di belakang. Wa huwa akramu, Allah Ta'ala itu maha dermawan, terlalu loman, terlalu dermawan daripada menerima dua sholawat dan meninggalkan hajat yang kita pinta, yang kita letakkan di tengah-tengah tadi. Ini satu kaifiyah yang sangat bagus sekali. Boleh dicoba, silahkan diamalkan. Atau kalau mau pakai kitab, itu kan sholawat satu kali ya. Umpama ini mah pendapat saya sendiri. Anda baca Dalailul Khairat sampai khatam, kemudian doa, baca lagi burdah dari awal sampai akhir sampai khatam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima pahala Dalailul Khairat dan menerima pahala burdah, kemudian hajat yang kita pinta di tengah-tengah ditolak oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Atau dibalik, baca burdah dahulu sampai khatam, doa, baca dalail sampai khatam. Apa saja, yang penting diawali sholawat, diakhiri sholawat. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة غفرت له خطيئة 80 سنة. Siapa-siapa yang membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat 100 kali diampuni dosa 80 tahun. Sama hadisnya dengan yang di Afdhalus Salawat tadi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wallahu alam. Cukupkan sampai di sini baca dalailnya. Ada faedah tentang Dalailul Khairat yang ingin saya sampaikan. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu satu orang saleh, sisa-sisa dari murid almarhum Waliullah Kiai Hamid Pasuruan. Udah sepuh ini orang. Namanya Fulan bin Fulan. Murid pesantren. Dulu mondok di tempat Kiai Hamid Pasuruan. Suatu waktu pada hari Selasa dia dipanggil sama Kiai Hamid ke dalam rumah beliau. Kemudian Kiai Hamid memberikan dalail. Berbuka, buka. Pas dibuka pas hari Selasa. Suruh baca. Dibaca sama si muridnya. Dalailul Khairat yang hari Selasa. Selesai, ditanya sama Kiai Hamid, sudah selesai baca. Ini semua riwayat pakai bahasa Jawa ya, saya terjemah bahasa Indonesia. Dia jawab sudah. Akhirnya Kiai Hamid bilang, ya seperti itu. Kalau Selasa, ya baca hari Selasa. Kalau Senin, baca hari Senin. Rabu, baca hari Rabu. Harian, ijazah harian. Amalkan ini, kata Kiai Hamid, nanti kamu menjadi anak saya di surga. Saya ulangi, kata Kiai Hamid Pasuruan, amalkan ini, yakni dalail Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Amalkan ini dan kamu nanti menjadi anak saya di dalam surga. Saya kaget mendengar riwayat ini. Berarti maknanya Kiai Hamid Pasuruan itu menjamin siapa yang istiqamah membaca Dalailul Khairat meskipun yang harian akan menjadi ahlul jannah. Ini tidak main-main jaminan ini. Berarti maknanya
Dhamana arif billah, jaminan seorang wali itu tidak tepat. Pasti tepat, tidak ada wali bohong. Yang bohong itu setan sama orang ahli maksiat. Kita ini ahli dusta. Kalau para aulia tidak ada wali kadzab. Kalau wali itu sudah bicara mewarisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dusta. Nabi Muhammad al-Amin, para aulia juga umana. Semuanya amin, bisa dipercaya. Maknanya siapa-siapa yang istiqamah membaca dalailul khairat, meskipun yang harian, dia akan menjadi ahlul jannah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah, wa ila ruhil imam al-Jazuli wa rijal as-silsilah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.